Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik, hidayah serta inayahnya kita sekalian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sama-sama mencari ilmu, sama-sama kita belajar dalam rangka mendalami atau memahami tentang ilmu waris yang sudah hampir punah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, pada sesi yang keempat ini bahwa kita sudah masuk pada materi kajian kita, yaitu tentang ilmu waris ini. Yang kita harus ketahui terutama adalah ada syarat dan rukunnya. Syarat dan rukun waris terutama harus diketahui oleh setiap kita sehingga kita tidak bingung nantinya, yaitu masalah syarat dan rukun waris. Yang pertama, syarat dan rukunnya adalah ada pewaris. Artinya pewaris itu adalah orang yang mewariskan. Kemudian ada ahli waris. Artinya ahli waris adalah ahli waris yaitu orang yang mendapatkan warisan. Kemudian yang ketiga adalah harus ada harta yang diwariskan. Syarat-syarat ini harus diketahui karena pewaris harus sudah meninggal. Jadi syaratnya ada pembagian waris itu manakala sudah ada yang meninggal. Jadi syarat pewaris harus sudah meninggal. Ini syarat. Kemudian syaratnya ahli waris adalah harus yang masih hidup. Jadi yang disebut ahli waris yaitu orang yang masih hidup di kala si fulan atau orang tuanya itu meninggal. Kemudian yang ketiga adalah harus ada harta warisan. Ini adalah merupakan satu paket atau satu paket, tidak akan mungkin terjadi hukum waris kalau tidak ada yang meninggal. Begitu juga ada yang meninggal tetapi tidak ada ahli waris, maka tidak akan mungkin terjadi hukum waris. Begitu juga ada yang meninggal, ada ahli waris, namun tidak ada yang diwariskan, maka tidak akan mungkin terjadi hukum waris. Kemudian ada sebab-sebab waris. Sebab-sebab waris ada 3, yang sekarang tinggal 2. Jadi sebab kenapa dia termasuk ahli waris. Yang pertama adalah karena keturunan. Anak, cucu, saudara misalnya, itu adalah karena keturunan. Yang kedua karena pernikahan. Yang tadinya orang lain bukan siapa-siapa, kemudian ada ikatan nikah yang sah menurut hukum Islam atau menurut agama Islam atau menurut syariat Islam, maka dia termasuk ahli waris. Baik itu yang sirri ataupun yang bukan sirri. Jadi yang perlu digarisbawahi yaitu manakala pernikahannya itu sah menurut syariat Islam, berarti dia sudah berhak untuk mendapat warisan. Yang ketiga karena memerdekakan. Memerdekakan ini sudah tidak ada di Indonesia ini karena tidak ada perhambaan, otomatis tidak ada memerdekakan. Jadi saya ulangi bahwa sebab-sebab waris itu ada 3. Yang pertama adalah karena keturunan, yang kedua karena pernikahan, yang ketiga karena memerdekakan. Jadi tinggal 2,
karena merdeka kan sudah tidak ada. Itu sebab waris. Jadi kenapa dia termasuk ahli waris? Sebabnya adalah itu. Kemudian sebab-sebab bukan waris. Kalau sebab-sebab bukan waris, mula-mula termasuk ahli waris. Tetapi karena pembunuhan yang pertama, maka hak warisnya hilang. Manakala seseorang itu membunuh kepada orang tuanya misalnya. Atau sebaliknya, orang tua membunuh kepada anaknya. Padahal mula-mula dia masih termasuk ahli waris. Tetapi karena membunuh, maka hak warisnya hilang. Yang kedua, karena perbedaan agama. Orang tua dengan anaknya beda agamanya, atau suami dengan istrinya beda agamanya, padahal dia masih termasuk ahli waris pada awalnya. Tetapi karena pembunuhan, karena berbeda agama, maka hak warisnya hilang, atau tidak ada hak waris mewarisi bagi orang yang berlainan agama. Kemudian sebab-sebab waris yang sebab-sebab bukan waris, yaitu yang ketiga adalah karena perhambaan. Jadi perhambaan juga sudah tidak ada, otomatis juga tinggal dua, yaitu karena pembunuhan, kemudian yang kedua karena perbedaan agama. Ini yang harus diketahui, karena ini adalah merupakan awal kita membahas atau awal kita mengetahui siapa yang mesti harus mendapat dan siapa pula yang tidak mendapat. Jadi harus diketahui terutama adalah sebab-sebab waris dan sebab-sebab bukan waris. Kemudian kita lanjutkan bahwa kita harus mengetahui ahli waris. Ahli waris itu ada 25. Ada 25 kelompok, 15 terdiri dari laki-laki dan 10 terdiri dari perempuan. Yang pertama yang akan kita bahas bahwa ahli waris laki-laki atau al-warithun minar rijal. Yang pertama adalah anak laki-laki. Kemudian yang kedua adalah cucu laki-laki sampai ke bawah. Artinya manakala pertaliannya itu masih laki-laki, maka itu masih termasuk ahli waris. Jadi saya ulangi, nomor 1 adalah anak laki-laki, 2 adalah cucu laki-laki sampai ke bawah, kemudian kita ke atas. Jadi sebetulnya di dalam mengingat-ingat siapa ahli waris laki-laki itu, kita cukup melihat ke bawah, ke atas, ke samping kanan dan ke samping kiri. Jadi yang pertama saya ulangi, anak laki-laki, yang kedua adalah cucu laki-laki sampai ke bawah. Yang dimaksud sampai ke bawah manakala anaknya punya anak, misalnya berarti cucu punya anak, dan seterusnya. Asal pertaliannya itu adalah laki-laki, masih termasuk ahli waris. Kemudian yang ketiga adalah bapak. Yang keempat adalah kakek sampai ke atas. Perlu juga diketahui bahwa yang disebut anak-anaknya yang meninggal atau almarhum ataupun almarhumah. Yang disebut cucu-cucunya yang meninggal. Yang disebut bapak-bapaknya yang meninggal. Yang disebut kakek-kakeknya yang meninggal. Artinya nanti jangan sampai kita bingung, anak itu anak siapa? Atau bapak itu bapak siapa? Jadi fokusnya adalah yang meninggal. Jadi anak laki-laki nomor 1, 2 adalah cucu laki-laki sampai ke bawah, 3 bapak, yang keempat adalah kakek sampai ke atas. Jadi maksud sampai ke atas, misalnya kakek punya anak, punya bapak, kemudian bapaknya kakek punya bapak misalnya. Asal pertaliannya masih laki-laki, terus itu masih termasuk ahli waris. Itu yang dimaksud dengan sampai ke atas. Kemudian kita setelah ke bawah, kemudian ke atas, kemudian ke sebelah kanan. Nah, yang nomor 5 adalah saudara sekandung. Jadi yang dimaksud saudara sekandung yaitu nomor 5 itu adalah bapak dan ibunya sama dengan yang meninggal. Itu namanya saudara
sekandung. Yang keenam adalah saudara sebapak, artinya nomor 6 itu adalah bapaknya sama dengan yang meninggal, ibunya berbeda. Kemudian nomor 7 adalah saudara seibu. Jadi nomor 7 dengan yang meninggal itu adalah ibunya sama. Jadi dengan nomor 5 ibu dan bapaknya sama dengan yang meninggal. Nomor 6 itu bapaknya saja yang sama dengan yang meninggal. Yang nomor 7 adalah ibunya saja yang sama dengan yang meninggal. Atau nomor 5 saudara sekandung. Yang nomor 6 adalah saudara sebapak. Nomor 7 adalah saudara seibu. Kemudian nomor 8 adalah anak saudara sekandung. Jadi saudara sekandung tadi, saudara seibu sebapak punya anak laki-laki, maka itu masih juga termasuk ahli waris. Kemudian yang ke-9 adalah anak saudara sebapak. Saudara sebapak tadi punya anak laki-laki, maka itu juga masih termasuk ahli waris. Kemudian kita naik ke atas bahwa nomor 10 adalah paman. Yang dimaksud paman adalah paman yang dari bapak, jadi bukan paman yang dari ibu. Nomor 10 paman yang sekandung dengan bapaknya yang meninggal, atau dengan bapaknya almarhum. Dengan bapaknya almarhum itu adalah seibu sebapak. Jadi nomor 10 adalah paman. Jadi yang dimaksud paman adalah mau adiknya ataupun kakaknya, itu termasuk paman. Istilah di dalam bahasa Arab, amun itu adalah saudara bapak. Karena saudara bapak itu mungkin adiknya bapak atau mungkin juga kakaknya bapak. Itu masih termasuk ahli waris. Kemudian nomor 11 adalah paman yang sebapak. Jadi nomor 11 itu dengan nomor 3 yaitu bapaknya almarhum ataupun almarhumah itu sebapak dengan bapaknya si mati atau yang meninggal. Kemudian nomor 12 anak paman sekandung. Jadi anak paman sekandung ini juga masih termasuk ahli waris. Nomor 13 adalah anak paman sebapak. Ini juga masih termasuk ahli waris. Kemudian yang ke-14 adalah suami. Yang ke-15 adalah laki-laki yang memerdekakan. Nah, semua ahli waris laki-laki ini jumlahnya ada 15. Dan 15 ini adalah 15 kelompok. Jadi bukan 15 orang tapi 15 kelompok. Jadi yang disebut anak, kemudian cucu, kemudian saudara, misalnya itu adalah saudara yang meninggal, paman-pamannya yang meninggal, anak pamannya yang meninggal, suaminya yang meninggal. Kemudian nomor 15 adalah yang memerdekakan. Jadi maksudnya yang memerdekakan itu adalah almarhum ataupun almarhumah dulu pernah terjadi atau pernah menjadi hamba saya, kemudian dimerdekakan oleh nomor 15, maka itu masih termasuk ahli waris. Ini yang harus dipahami betul atau yang harus diketahui, karena ini adalah untuk menetapkan nanti siapa ahli warisnya, kemudian nanti pada gilirannya adalah bagiannya berapa. Kemudian kita juga harus mengetahui ada bagian itu ada dua. Yang pertama adalah bagian tertentu, yang kedua adalah bagian asobah. Ini sekaligus di dalam mengetahui siapa ahli waris laki-laki, sekaligus kita mengetahui tentang urutan siapa yang dapat seandainya seseorang itu meninggal. Jadi nomor urutan ahli waris laki-laki ini merupakan suatu urutan mana yang dapat, ini tergantung pada nomor-nomor yang sudah tertera di nomor-nomor tersebut. Jadi bagian dalam hitungan waris atau dalam pembagian waris itu hanya ada dua. Yang pertama adalah bagian tertentu, nanti akan diterangkan, yaitu bagian-bagian yang sudah ditentukan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Yang kedua adalah asobah, artinya bagian tidak tertentu.
Maksudnya bagian tidak tertentu itu yaitu bagian manakala dia tidak ada ahli waris yang punya bagian tertentu, maka dia mengambil seluruhnya. Tetapi apabila ada ahli waris yang punya bagian tertentu, dia mengambil sisanya. Maka istilahnya itu adalah bagian tidak tertentu atau asobah. Jadi pengertian asobah bisa mengambil seluruhnya atau bisa mengambil sisa setelah diambil ahli waris yang punya bagian tertentu. Itu yang disebut asobah. Maka kadang-kadang sedikit, kadang-kadang banyak, dan kadang-kadang tidak dapat sama sekali. Itu pengertian asobah. Kemudian yang dimaksud prioritas di sini adalah ahli waris laki-laki merupakan urutan itu adalah urutan prioritas. Maksudnya adalah manakala ada nomor 1, maka nomor 2 adalah terhalang. Kemudian dan seterusnya. Kecuali bagian yang bukan bagian asobah, yaitu nomor 7 dan nomor 14. Jadi nomor 7 dan 14 ini bukan termasuk asobah karena dia mempunyai bagian tertentu. Jadi ahli waris yang mempunyai bagian asobah ada 13, karena 15 diambil 2 yaitu nomor 7 dan 14. Karena nomor 7 mempunyai bagian tertentu, kemudian nomor 14 juga mempunyai bagian tertentu. Nomor 7 yaitu saudara seibu. Saudara seibu itu kalau tidak dapat 1/6, 1/3. Kemudian kalau nomor 14 suami kalau tidak dapat setengah, 1/4. Jadi dia mempunyai bagian tertentu. Jadi nomor urutan 1 sampai 13 itu nanti karena 15 diambil 2 berarti tinggal 13. Nah 13 itulah yang disebut asobah. Dan asobah itu merupakan urutannya adalah ahli waris yang nomor urutnya paling kecil itulah yang mendapat. Sedangkan nomor urut yang berikutnya adalah terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat kepada almarhum ataupun almarhumah. Ini yang harus diketahui. Jadi saya ulangi bahwa ahli waris laki-laki seluruhnya ada 15. Kemudian yang 2 terdiri dari ahli waris yang punya bagian tertentu, yang 13 terdiri dari ahli waris yang punya bagian asobah. Kemudian susunan asobah itu adalah merupakan suatu angka yang sudah merupakan angka prioritas. Jadi angka-angka tersebut sudah merupakan angka prioritas. Nah, inilah yang termasuk ahli waris laki-laki. Nah, kemudian dalam berikutnya adalah ahli waris yang perempuan. Insya Allah pada sesi yang ke-5 ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sekalian sehingga kita bisa melanjutkan di dalam belajar ilmu faraid atau ilmu waris ini. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.